Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali kita bertemu di hari Selasa. Alhamdulillah di malam ini masih sehat walafiat kita semuanya ya. Yang masih sakit semoga diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini walaupun telat, ternyata di channel-channel YouTube masih banyak yang membahas tentang pertandingan kemarin yang telah berlangsung antara Indonesia melawan Argentina di Gelora Bung Karno, Stadion Kebanggaan Indonesia. Masih banyak nih channel-channel yang masih membahas, masih menceritakan tentang bagaimana perlawanan timnas Indonesia melawan tim juara dunia tahun 2022 di Qatar. Walaupun sudah di prank, kata anak zaman sekarang, di prank oleh Messi yang sebelumnya kalau lihat posternya pertandingan Argentina itu ada poster Messi ya bersama timnas Indonesia yang iklannya akan datang Messi ke Indonesia, tapi tidak. Sungguh-sungguh disayangkan gitu ya. Walaupun ada rame berita tentang ini para teman-teman yang sudah membeli tiket mahal-mahal, ada aksi untuk mengembalikan tiket. Tapi alhamdulillah ya, ketika lihat di stadion tetap penuh sesak gitu, stadion kebanggaan kita GBK dipenuhi oleh kurang lebih 60.000 supporter timnas Indonesia bernyanyi terus mendukung timnas Indonesia, biar pada tahu itu supporter timnas Indonesia selalu memberi dukungan terus dan bernyanyi sampai para pemain timnas Argentina begitu takjubnya suasana atmosfer di stadion GBK kemarin. Jadi kalau melihat ini jalannya pertandingan ya, kalau menurut saya itu ya, menurut saya pribadi nih, mungkin bagi teman-teman berbeda-beda pendapatnya, tapi boleh dong. Masing-masing punya pendapat ya tentang jalannya pertandingan, tentang perform timnas Indonesia itu. Jadi kalau menurut saya itu timnas Indonesia di babak pertama eh, bermain benar-benar menerapkan negatif football kali ya. Jadi benar-benar bertahan, menumpuk di area pertahanan
Indonesia di area pertahanannya sendiri. Timnas Indonesia menunggu dari pergerakan timnas Argentina. Jadi tidak pressing langsung gitu. Menunggu kesalahan passing ataupun dari pergerakan pemain Argentina. Hampir setengah babak, kurang lebih 45 menit timnas Indonesia terus dikurung tuh ya. Walaupun sejauh itu di waktu babak pertama itu Indonesia tetap bertahan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan dari kebobolan para pemain timnas Argentina. Jarang sekali itu timnas Indonesia mendapatkan bola, sekalinya mendapatkan bola lepas lagi. Jadi tidak ada yang berani memegang bola. Sekalinya passingnya tidak tepat gitu, tidak akurat, melenceng, entah panik atau grogi atau gimana ya, entah down apa ya. Maklum ini guys, Argentina peringkat pertama, rajanya sepak bola di tahun ini, juara Piala Dunia itu. Sementara Indonesia hanya bercokol di peringkat 149 peringkat FIFA. Sungguh jauh gitu ya perbedaannya. Jadi di babak pertama Indonesia benar-benar terus digempur, hanya menunggu tanpa pressing, tanpa marking man to man yang benar-benar merepotkan para pemain timnas Argentina. Jadi timnas Argentina para pemainnya benar-benar leluasa menguasai bola, passing ke sana, kiri ke kanan dengan leluasa tanpa pressing dari pemain Indonesia. Jadi pemain Indonesia hanya menunggu kesalahan dari pemain Argentina. Atau mungkin ini memang strategi dari seorang Coach Sintayong ya, yang mungkin dari pengalaman atau melihat pertandingan sebelumnya, jika para pemain Indonesia bermain terbuka atau menyerang, dikhawatirkan nanti di babak kedua di menit mulai 65 sampai 90 menit bakal kedodoran fisiknya, lemah, terkulai gitu. Mungkin bisa jadi ini hanya menunggu itu, jadi mengirit-ngirit tenaga, bisa jadi, tapi nggak tahu ya. Apalagi terlebih ini lawannya timnas Argentina, jadi secara individu, jadi secara permainan ataupun para pemainnya benar-benar menguasai baik kontrol bolanya, passingnya, benar-benar skillnya benar-benar kelas dunia itu. Passingnya akurat, kontrol bolanya nempel gitu ya. Kalau nahan bola teh nggak mentah. Beda dengan para pemain timnas Indonesia di babak pertama. Lihat grogi gitu atau penguasaan bolanya mantul terus, jika pegang bola bingung nih mau kemana nih di umpan.
passingnya tidak akurat itu kalau di babak pertama. Tapi di babak kedua barulah timnas Indonesia baru berani keluar dari menyerang gitu. Keluar dari bermain negatif sedikit demi sedikit, berani ada pergerakan ke depan gitu. Semua pemain tidak hanya berdiri menumpuk di area pertahanannya sendiri, terutama setelah ada beberapa pergantian pemain tuh. Masuk pertama Arhan tuh. Ada sedikit itu perubahan, baik dari lemparannya tuh, lemparan ke dalam beberapa kali tuh sampai menciptakan beberapa skrimmit. Kiper Emilia Martinez sampai menepis, hampir saja menjadi gol ketika diawali lemparan pertama Arhan. Namun usaha dari para pemain timnas Indonesia tidak membuahkan hasil. Tapi di babak kedua benar-benar ada perubahan itu cara bermainnya. Mungkin yang tadi saya bilang bisa jadi di babak kedua karena tadi udah di babak pertama ngirit-ngirit tenaga nih biar nggak keporsir jadi baru dulu di babak kedua dikencengin lagi penyerangannya. Kita lihat bagaimana Asnawi bermain sangat lugas tanpa kompromi sampai bintang Argentina yang sekarang bersinar di MU Alessandro Garnacho tidak berkutik, tidak berdaya di hadapan Asnawi Mangkualam. Dan sekarang masih menjadi trending topik nih di media massa dunia itu ya, bagaimana Asnawi mempermalukan calon bintang dari Argentina, bintang dari Manchester United, sebuah klub besar dari Inggris yang mempunyai catatan sejarah di Eropa. Indonesia di babak kedua kalau menurut saya cukup bagus, cukup baik gitu, meladeni permainan Argentina. Jadi benar-benar Spartan, semangat gitu. Jadi sebenarnya Indonesia mempunyai kelebihan itu, semangat juang 45 sesuai dengan bangsa Indonesia yang punya sejarah, yang dulunya nenek moyang itu mempunyai semangat juang 45. Jadi itulah kelebihan Indonesia sebenarnya kalau digali lagi itu, kalau semuanya bermain seperti Asnawi, boleh jadi Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Jadi saya cukup acungi jempol itu atas usaha dari para pemain timnas Indonesia di babak kedua. Ada Marcelino yang begitu pede itu mengontrol bola, mengkotak-kotak, mempermainkan para pemain Argentina walaupun dikepung 3 pemain, sampai bisa menipu, mengelabui dari pemain kelas dunia itu ya, sampai harus dijatuhkan gitu ya. Ada Marcelino, ada Asnawi yang cukup merepotkan para pemain timnas.
Dan akhirnya gol itu diciptakan oleh tendangan jarak jauh oleh Leandro Paredes dengan tendangannya yang sungguh keras dari luar penalti gitu ya. Benar-benar tajam, meluncur deras ke gawang Hernando Ari sehingga menjadikan skor 1-0 di babak pertama. Dan gol kedua diciptakan oleh Christian Romero, back dari Tottenham Hotspur, sehingga mengubah skor menjadi 2-0. Dan skor ini tidak berubah sampai akhir babak dibunyikan, akhir babak kedua. Jadi kalau dilihat dari hasilnya sama ya kayak Australia melawan Argentina 2-0. Jadi bisa disandingin nih lawan Argentina Indonesia sama dengan Australia 2-0. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi banyak PR nih buat Sintayong kalau saya lihat, dari penguasaan bolanya, kontrol kontrol bolanya, passingnya harus lebih dibenahi gitu ya, skema permainannya, satu satu duanya itu ya, lebih menitik beratkan kerja sama timnya gitu kalau buat saya ya. Jadi tidak terlihat kemarin mah hanya berusaha mempertahankan jantung pertahanan dari kebobolan, tapi semangatnya saya acungi jempol. Mudah-mudahan terus maju Indonesia dan bisa berbicara banyak nanti di Piala Asia nanti ya. Oke, mungkin gitu aja eh, pandangan saya, komentar saya tentang pertandingan Indonesia melawan Argentina tadi malam ya, yang disiarkan oleh RCTI. Walaupun telat nih karena saya baru sempat nih, tapi masih banyak nih di channel-channel YouTube yang membahas tentang pertandingan Indonesia melawan Argentina, terutama masih membicarakan ini tentang Asnawi Mangku Alam yang mempermalukan Alessandro Garnacho. Oke, cukup sekian, udah malam, udah jam 11. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.